Namaku Joyo. Umurku 40 tahun. Sejak muda aku sudah akrab dengan bau bawang putih, kecap manis, dan asap minyak panas. Hidupku tidak pernah jauh dari gerobak nasi goreng yang rodanya sudah sering bunyi kriat-kriat setiap didorong. Gerobak itu sudah seperti bagian dari tubuhku sendiri. Cat hijaunya mulai pudar, tulisan nasi goreng Joyo sudah banyak yang terkelupas. Tapi aku tetap menjaganya seperti menjaga harga diriku. Karena dari situlah aku menghidupi keluargaku. Setiap malam, selepas maghrib, aku pamit pada istriku. Istriku perempuan sederhana. Wajahnya sudah terlihat lelah walau usianya belum tua. Tangannya kasar karena sering mencuci dan menanak nasi. Setiap kali aku pamit, dia selalu bilang hal yang sama. Hati-hati nang dalan, mas, ojo kesuwen. Aku cuma mengangguk, senyum tipis, lalu mendorong gerobak keluar rumah. Anak-anakku biasanya sudah tidur, tapi kadang yang paling kecil masih setengah sadar, memanggil pelan, "Bapak." Suara itu selalu bikin dadaku sesak sebentar, sebelum aku benar-benar pergi. Malam bagiku adalah waktu bekerja. Jalanan desa yang siang hari ramai akan berubah sunyi. Lampu-lampu rumah menyala temaram. Kadang ada suara TV dari balik jendela. Kadang cuma suara jangkrik dan gesekan dedaunan. Aku sudah hafal jalurku. Gang sempit dekat musola, belokan tajam di samping rumah kosong, lalu jalan agak besar yang menghubungkan beberapa kampung. Kakiku bergerak otomatis. Tanganku mendorong gerobak tanpa perlu berpikir. Capek itu sudah jadi teman lama. Selama wajan masih bisa kugoyang dan nasinya masih bisa kugoreng, aku merasa masih berguna. Malam itu sebenarnya tidak ada rencana apa-apa. Sama seperti malam-malam sebelumnya, aku keluar rumah dengan perasaan biasa saja. Tidak ada firasat, tidak ada mimpi aneh. Hujan mulai turun saat aku sudah setengah jalan. Rintik kecil, tidak deras, tapi cukup membuat aspal basah dan licin. Bau tanah basah naik ke hidung, bercampur dengan aroma nasi yang mulai kugoreng untuk pelanggan pertama. Beberapa langgananku malam itu memilih menutup warung lebih cepat. Ada yang cuma menyapa dari balik pintu, bilang hujan bikin malas keluar. Aku mengangguk, tersenyum, lalu lanjut berjalan. Daganganku belum habis. Biasanya, kalau sudah lewat jam 10 malam, masih ada buruh pabrik atau sopir yang cari nasi goreng. Aku masih punya harapan. Aku sempat berhenti di bawah lampu jalan, yang cahayanya kekuningan. Air hujan menetes dari atap gerobak. Aku menghela napas panjang. Dalam hati aku berkata, mungkin malam ini aku pulang lebih cepat saja. Badan agak pegal, bahu terasa berat. Tapi entah kenapa, kakiku tidak langsung berbalik arah. Eida, aneh, seperti ada yang mendorong pelan dari belakang. Bukan dengan tangan, tapi dengan rasa. Rasa yang bilang, sedikit lagi, masih bisa. Di persimpangan kecil dekat kebun pisang, aku berhenti lagi. Biasanya aku belok kiri untuk pulang. Tapi malam itu, mataku malah tertuju ke jalan kecil di kanan. Jalan pintas, jalan tanah yang jarang kulewati. Katanya tembus ke kampung sebelah dan bisa memangkas jarak cukup jauh. Aku pernah lewat sekali, siang hari, bertahun-tahun lalu. Malam-malam, aku selalu menghindarinya karena gelap dan sepi. Tapi entah kenapa, malam itu jalur itu seperti memanggil. Aku berdiri cukup lama di situ. Hujan semakin halus, hampir seperti kabut. Angin pelan menyentuh wajahku. Aku ingat wajah istriku, ingat anak-anakku. Dalam hati, aku berkata, sedikit lagi Jo, siapa tahu ada rezeki. Akhirnya, aku belok. Rodaku masuk ke jalan tanah itu. Berbunyi lirih, sedikit terperosok di tanah basah. Semakin masuk, suasana terasa berbeda. Pohon-pohon di kiri kanan jalan berdiri rapat. Daunnya basah, memantulkan cahaya lampu gerobakku yang redup. Jalanan makin sempit, tapi masih cukup dilewati. Aku berjalan pelan, hati-hati. Awalnya masih terdengar suara jangkrik, katak, dan air hujan yang jatuh ke daun. Tapi perlahan, satu persatu suara itu menghilang. Bukan pelan-pelan, tapi seperti dimatikan. Angin mendadak terasa dingin. Bukan dingin biasa karena hujan, tapi dingin yang menusuk, seperti menyentuh tulang. Aku merapatkan jaket tipisku. Nafas terlihat sedikit berembun. Lampu di gerobakku tiba-tiba berkedip. Aku refleks berhenti. Tanganku memeriksa kabel, memastikan aki masih terhubung. Semuanya kelihatan normal, tapi lampunya tetap redup
Seperti enggan menyala terang, aku menelan. Ludah, di sekelilingku hanya ada gelap. Jalanan di depan terlihat lurus. Terlalu lurus untuk jalan kampung. Aku menoleh ke belakang. Aneh, jalan yang tadi kulalui tidak terlihat. Seperti ditelan gelap, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma perasaanku saja. Aku sudah sering lewat tempat sepi. Tidak ada yang perlu ditakuti, kataku dalam hati. Aku melangkah lagi. Setiap dorongan terasa lebih berat, seolah-olah rodanya tertahan sesuatu. Tapi saat kulihat ke bawah, tidak ada apa-apa. Tanahnya rata. Aku mulai berkeringat meski udara dingin. Kepalaku terasa sedikit pusing. Aku berhenti lagi, menarik napas panjang. Tenang, Joe, gumamku pelan. Lalu dari kejauhan, aku melihat sesuatu. Titik-titik cahaya. Awalnya kecil, samar. Aku mengerjap beberapa kali, memastikan aku tidak salah. Lihat, semakin lama, cahaya itu semakin jelas. Lampu-lampu rumah banyak, berjejer rapi. Ada desa di depan sana. Perasaan lega langsung menyergap. Dadaku yang tadi sesak terasa sedikit longgar. Aku tersenyum kecil, tanpa sadar. Alhamdulillah, masih anak kampung, ucapku lirih. Aku merasa bodoh, karena tadi sempat takut. Ternyata hanya kampung yang belum pernah kulewati. Aku melangkah lebih cepat. Gerobakku berbunyi sedikit lebih keras. Mungkin karena jalannya mulai rata. Lampu itu semakin dekat. Aku bisa melihat bentuk rama-rama kayu, pagar pendek, dan jalan desa yang bersih. Anehnya, meski hujan, jalannya tidak becek. Tidak ada genangan air. Seperti hujan tidak pernah menyentuh tanah di sana. Saat aku benar-benar masuk ke area desa itu, hujan berhenti begitu saja. Tidak pelan-pelan, tapi seperti dimatikan. Udara menjadi hangat, terlalu hangat untuk malam setelah hujan. Aku berhenti sebentar, menoleh ke atas. Langitnya gelap, tanpa bintang, tanpa bulan. Tapi desa itu terang, seolah-olah punya cahayanya sendiri. Aku mendengar suara pintu dibuka. Satu persatu, rumah-rumah itu hidup. Orang-orang keluar. Mereka menatapku. Ada yang tua, ada yang muda, laki-laki, perempuan. Wajah mereka terlihat biasa saja, tapi ada sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Senyuman mereka terlalu rapi, terlalu seragam. Seolah-olah semua sudah diatur. Aku menyapa, refleks seperti biasa. Nasi goreng. Nasi goreng. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, seperti bukan aku yang bicara. Beberapa orang mendekat. Mereka menggangge kangguk, tersenyum, memandang gerobakku dengan tatapan yang membuat tengkukku meremang. Tapi aku mengabaikannya. Aku pedagang. Aku terbiasa bertemu orang asing. Aku mulai menyiapkan wajan, menuang minyak, menyalakan kompor. Api menyala normal. Bau bawang putih langsung menyebar. Namun, jauh di dalam hatiku, ada rasa kecil yang berbisik. Rasa yang bilang, ada yang tidak beres. Jalan tadi terlalu panjang. Desa ini terlalu rapi. Terlalu sep. Tidak ada anjing menggonggong. Tidak ada anak kecil berlari. Tidak ada suara radio atau TV. Hanya ada langkah kakiku, suara wajan, dan napasku sendiri. Aku menepis pikiran itu. Mungkin mereka hanya kampung terpencil. Mungkin mereka jarang didatangi orang luar. Aku mengingat lagi tujuanku. Aku kesini untuk jualan, untuk cari uang, untuk pulang ke rumah. Aku tidak tahu saat itu bahwa setiap langkah yang sudah kulewati tidak bisa lagi ditarik kembali. Saat aku mulai menggoreng nasi pertama di desa itu, aku tidak sadar bahwa aku sudah melewati batas. Batas yang tidak terlihat tapi nyata, baik antara jalan pulang dan jalan yang tidak lagi mengenal arah. Gerobakku masih ada di tanganku. Namaku masih Joyo. Tapi tanpa kusadari, kebebasan untuk pulang sudah tertinggal jauh di belakang. Di jalan gelap yang tadi tidak bisa kulihat lagi. Dan malam itu, di bawah lampu-lampu desa yang terasa terlalu terang, aku masih sempat berpikir sederhana. Setelah dagangan habis, aku akan pulang. Aku tidak tahu bahwa pulang sudah bukan pilihan. Aku hanya tahu, saat itu, aku masih tersenyum. Masih merasa lega, masih merasa selamat. Padahal, itulah dorongan terakhirku sebagai orang yang bebas, menentukan arah hidupnya sendiri. Begitu kakiku benar-benar masuk ke desa itu, perasaanku langsung berubah. Bukan takut yang langsung menampar, tapi rasa aneh yang pelen-pelen merayap. Seperti semut kecil di kulit,
bikin gatal tapi susah dijelaskan. Udara di sini berbeda, hangat, padahal barusan aku kehujanan. Jaketku masih lembab, tapi angin tidak menusuk. Malah terasa seperti ada selimut tipis yang menyelimuti seluruh desa ini. Rumah-rumah kayu berdiri rapi di kiri dan kanan jalan. Bentuknya hampir sama semua, seperti dibuat dari satu cetakan. Pintu kayu coklat tua, jendela kecil dengan tirai tipis, dan di depan masing-masing rumah ada lampu minyak yang menyala tenang. Apinya tidak bergoyang, walau angin sesekali lewat. Jalanannya bersih, terlalu bersih untuk ukuran kampung. Tidak ada daun kering, tidak ada lumpur, tidak ada bekas roda. Padahal, kalau hujan tadi benar-benar turun di sini, seharusnya tanahnya becek. Yang paling menggangguku justru sunyinya. Tidak ada suara anjing menggonggong, tidak ada ayam, tidak ada anak kecil tertawa atau menangis, tidak terdengar radio, tidak terdengar TV. Hanya ada suara langkah kakiku sendiri dan roda gerobak yang berderit pelan. Setiap langkah terasa jelas, seperti gema kecil yang berulang di telingaku. Aku berhenti di tengah jalan, menoleh ke kiri dan kanan. Saat itulah pintu-pintu rumah mulai terbuka. Satu persatu perlahan. Tidak ada suara engsel berdecit, seperti dibuka oleh tangan yang sangat hati-hati. Orang-orang keluar, banyak, lebih banyak dari yang kuduga. Mereka berdiri di depan rumah masing-masing, lalu melangkah mendekat ke arahku. Wajah mereka terlihat biasa saja. Ada yang tua dengan keriput dalam, ada yang masih muda, ada perempuan dengan rambut disanggul rapi, ada laki-laki berpeci hitam. Tapi senyum mereka, senyum itu yang bikin dadaku terasa tidak enak. Lebar, terlalu lebar. Bibir mereka terangkat tinggi, tapi mata mereka tidak ikut tersenyum. Tatapan mereka kosong, seperti melihatku, tapi bukan aku yang mereka lihat. Salah satu dari mereka, seorang laki-laki parubaya, melangkah lebih dekat. Suaranya terdengar ramah, bahkan hangat. "Laiki, dodol nasi goreng yo?" Aku refleks mengangguk. "Gih, Pak, nasi goreng." Orang itu tersenyum lebih lebar. "Iyo, wes suwe ora ana, ting liwat kene, apa maneh, dodol." Kalimatnya sederhana, tapi entah kenapa dadaku terasa makin berat. "Wes suwe ora ana, ting liwat kene." Lama tidak ada yang lewat. Aku menelan ludah. Aku ingin bertanya maksudnya, tapi belum sempat aku membuka mulut, beberapa orang lain sudah mendekat, mengelilingi gerobakku. Jarak mereka dekat, terlalu dekat. Aku bisa mencium bau tanah basah dari pakaian mereka, tapi juga ada bau lain, samar, seperti bau kayu lapuk. "Iya, mangkal neng kenewe," kata seseorang sambil menunjuk ke tanah lapang di tengah desa. "Biar gampang." Aku mengangguk lagi. Entah kenapa rasanya sulit untuk menolak. Kakiku bergerak sendiri, mendorong gerobak ke arah yang mereka tunjuk. Lapangan kecil itu bersih, tonannya rata, dan di sekelilingnya ada bangku-bangku kayu panjang, seperti tempat orang berkumpul. Begitu aku berhenti, orang-orang itu langsung duduk rapi, terlalu rapi, seperti sudah tahu posisi masing-masing. Aku mulai bekerja. Tangan ini sudah terbiasa. Minyakku tuang ke wajan. Suara desisnya terdengar jelas di tengah kesunyian desa. Bawang putih kutumis, baunya menyebar, bercampur dengan kecap. Dan nasi, biasanya bau nasi goreng selalu mengundang suara perut lapar, tawa kecil, atau komentar iseng. Tapi di sini, tidak ada apa-apa. Mereka hanya duduk, memandangku tanpa berkedip. Pesanan datang bertubi-tubi. Semuanya pesan nasi goreng. Tidak ada yang minta telur ceplok, tidak ada yang minta pedas, atau tidak pedas. Semuanya sama, nasi goreng. Aku mengangguk, terus menggoreng. Keringat mulai muncul di pelipisku, bukan karena panas, tapi karena tatapan mereka. Aku merasa seperti ikan di dalam akuarium, diperhatikan dari segala sisi. Satu per satu, piring nasi goreng kusajikan. Aku meletakkannya di depan mereka. Mereka menerimanya dengan senyum, dengan anggukan kecil, lalu meletakkannya di meja atau di pangkuan. Uang mereka serahkan dengan rapi. Uang-uang itu terasa dingin di telapak tanganku. Aku sempat meliriknya. Bentuknya aneh, kertasnya tebal, warnanya pudar, seperti uang lama yang sudah tidak dipakai. Tapi aku tidak berani protes. Uang tetap uang, pikirku waktu itu. Yang membuat tengkuku benar-benar merinding adalah satu hal kecil yang terus berulang. Tidak satu pun dari mereka yang makan. Nasinya dibiarkan utuh. Tidak ada sendok yang bergerak, tidak ada tangan yang menyentuh. Mereka hanya duduk,
menatap piring itu, lalu sesekali menatapku. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin mereka mau makan bareng setelah semua dapat. Mungkin itu kebiasaan mereka. Tapi menit demi menit berlalu, dan piring-piring itu tetap utuh. Uap nasi sudah menghilang. Bau nasi goreng mulai berubah jadi bau dingin. Aku merasa ada yang mengawasi dari belakang. Saat aku menoleh, aku melihat beberapa orang berdiri agak jauh di dekat rumah-rumah. Mereka tidak duduk. Mereka hanya berdiri, memperhatikan. Tatapan mereka lebih dalam, lebih gelap. Tanganku mulai sedikit gemetar saat mengaduk nasi. Aku menelan ludah, mencoba mengalihkan pikiran ke hal lain. Aku ingat wajah istriku. Aku ingat suara anakku yang kecil. "Bapak, kapan pulang?" Dadaku terasa nyeri. Aku berkata dalam hati sebentar lagi. Setelah ini habis, aku pulang. Akhirnya, wajan kosong, nasi habis. Aku menghela napas lega. Mulai membereskan peralatan, berniat pamit. "Pak, Bu, saya pulang dulu," kataku sambil tersenyum, berusaha sopan seperti biasa. Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya menatapku. Senyum itu masih ada. Aku mendorong gerobak sedikit, bersiap pergi. Saat itulah sebuah tangan menyentuh pundakku. Sentuhannya ringan, tapi dingin, seperti menyentuh kain yang lama terkena air. Aku menoleh. Seorang bapak tua berdiri di sampingku. Rambutnya putih, kulitnya keriput, matanya cekung tapi tajam. Wajahnya tidak menakutkan, malah terlihat tenang. Senyumnya tipis, berbeda dari yang lain. "Wes bengi, Joyo," katanya pelan. Suaranya rendah, seperti datang dari dalam tanah. "Nginep, wei disek." Jantungku seperti berhenti 1 detik. Namaku. Dia menyebut namaku dengan begitu mudah, seolah-olah kami sudah lama saling kenal. Aku tertawa kecil, gugup. "Hehe, Pak, jenengan kok ngerti jeneng saya?" Bapak tua itu menatapku lama, tatap, membuatku ingin menunduk. Tapi aku memaksa menatap balik. Ada kesedihan aneh di matanya, seperti orang yang sudah melihat terlalu banyak hal. "Semua neng kenewes ngerti," katanya pelan. "Kowe wes tekan panggonan. Sing bener, kode kitanya sederhana, tapi aku tidak mengerti maksudnya." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahku terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahan kote-kota di tenggorokanku. Orang-orang lain mulai berdiri. Mereka mendekat lagi, membentuk lingkaran longgar di sekelilingku dan gerobakku. "Ngaso disikwe," kata seseorang. "Wis ora, ana dalan metu bengi-bengi." Ngene. Aku menoleh ke arah jalan masuk desa. Dadaku kembali sesak. Jalan itu tidak terlihat. Yang ada hanya deretan rumah dan gelap di kejauhan. Tidak ada jalan tanah, tidak ada kebun pisang, tidak ada arah yang kukenal. Aku tertawa lagi. Kali ini lebih dipaksakan. "Ngih Pak, saya cuma mau pulang. Di rumah ada keluarga." Bapak tua itu mengangguk pelan. "Ngerti," katanya. "Kabeh wong neng kene uga duwe krita." Ada nada yang tidak bisa kutangkap di kalimat itu. Aku merasa seperti sedang berdiri di antara orang-orang yang tahu sesuatu tentang diriku, tapi aku sama sekali buta. Akhirnya aku menyerah. Badanku lelah, pikiranku kacau. Mungkin benar kata mereka. Sudah terlalu malam, aku menginap saja, besok pagi pulang. Toh desa ini kelihatannya aman, ramah, bahkan terlalu ramah. Mereka membawaku ke sebuah rumah di pinggir desa. Rumah kayu kecil, kosong, bersih, tidak ada perabotan kecuali tikar dan bantal tipis. Lampu minyak menyala di sudut ruangan. Cahayanya bergetar, pelan. "Ngaso sing tenang Joyo," kata bapak tua itu sebelum pergi. "Sesuk isih ana wektu." Aku duduk di tikar, tubuhku terasa berat. Dari luar, aku mendengar suara langkah kaki menjauh, lalu senyap. Tidak ada suara pintu ditutup, tidak ada suara malam. Aku berbaring, memejamkan mata. Dalam hati aku berdoa, semoga besok pagi aku bisa pulang. Semoga semua ini hanya keanehan kecil di perjalanan. Tapi jauh di lubuk hatiku, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Pelan tapi pasti. Rasa bahwa keramahan desa ini bukanlah kebaikan, melainkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum menunjukkan wajah aslinya. Dan malam itu, di rumah kayu yang sunyi, aku masih belum tahu bahwa keanehan ini baru permulaan. Bahwa senyum-senyum lebar tadi bukan sambutan, melainkan tanda. Tanda bahwa aku sudah dianggap milik mereka. Aku menginap di rumah kosong itu malam pertama dengan perasaan yang tidak karuan. Rumah singgah.
begitu kata mereka. Dari luar kelihatannya biasa saja, bahkan rapi. Dinding kayunya bersih, lantainya disapu sampai tidak ada debu. Tapi begitu aku duduk di atas tikar tipis yang disediakan, tubuhku terasa berat, seperti baru saja menempuh perjalanan jauh berhari-hari. Padahal seharusnya aku hanya lelah karena berdagang. Lampu minyak di sudut ruangan menyala kecil, apinya bergoyang pelan. Bayanganku menari di dinding, memanjang lalu memendek. Tidak ada jam di dinding, tidak ada jendela yang bisa kubuka lebar. Hanya satu pintu kayu yang sejak tadi tidak ditutup rapat, tapi juga tidak benar-benar terbuka. Aku berbaring, memejamkan mata. Aku mencoba berdoa, seperti biasanya sebelum tidur. Kata-katanya keluar pelan, tapi pikiranku melayang kemana-mana. Wajah istriku muncul di benakku, wajah anak-anakku. Aku membayangkan mereka mungkin sedang tidur, menungguku pulang tanpa tahu aku sekarang ada di mana. Dadaku terasa sesak. Entah kapan aku tertidur. Saat aku membuka mata lagi, yang pertama kulihat adalah lampu minyak itu masih menyala. Tidak padam, tidak juga mengecil. Cahayanya sama persis seperti sebelumnya. Aku duduk perlahan, tubuhku pegal. Aku menoleh ke arah pintu. Di luar masih gelap, tidak ada cahaya pagi, tidak ada suara ayam, tidak ada azan subuh yang biasanya selalu terdengar. Bahkan dari desa paling sepi sekalipun, mungkin masih malam, gumamku. Aku berbaring lagi, memejamkan mata. Aku memaksa diriku tidur. Kali ini aku merasa tidur lebih lama. Atau setengah bermimpi. Dalam mimpiku, aku mendorong gerobak nasi goreng, tapi jalannya berputar-putar. Aku tidak pernah sampai saat aku terbangun lagi. Perasaan gelisah langsung menampar dadaku. Masih malam, lampu minyak itu masih di sana, menyala dengan api yang sama. Aku duduk, napasku agak memburu. Aku berdiri, berjalan ke pintu, dan mengintip. Keluar, desa itu sunyi. Lampu-lampu di depan rumah masih menyala, sama seperti tadi. Tidak ada tanda-tanda pagi, tidak ada perubahan apapun. Aku mulai merasa ada yang salah. Aku keluar rumah. Udara hangat menyambutku. Beberapa orang sudah terlihat di jalan, duduk di bangku, atau berdiri di depan rumah. Mereka menoleh saat melihatku, lalu tersenyum. "Sampun tangi, Joyo," kata seorang perempuan parubaya. Aku menggang. "Pelan. Gih, Bu, ini, sudah pagi." Perempuan itu tertawa kecil, tapi tawanya aneh, tidak sampai ke mata. "Isih bengi," katanya santai. Aku melirik langit, gelap, tidak ada bintang, tidak ada bulan. Gelapnya seperti kain hitam yang direntangkan di atas desa. Aku kembali ke rumah singgah dengan langkah gontai. Aku duduk lagi, memeluk lutut. Aku mencoba menghitung waktu di kepalaku. Aku tidur, bangun, tidur lagi, bangun lagi. Seharusnya subuh sudah lewat, seharusnya matahari sudah muncul. Tapi di sini, waktu seperti berhenti di satu titik. Aku mulai gelisah, tanganku berkeringat, kepalaku sedikit pusing. Aku keluar lagi, berjalan menyusuri desa. Orang-orang itu semakin banyak. Beberapa anak muda duduk berkelompok, tapi tidak ada yang tertawa. Mereka hanya duduk, menatap ke depan. Sesekali menoleh ke arahku. Aku memberanikan diri bertanya pada seorang laki-laki tua yang duduk di bangku kayu. "Pak, di sini memang gak pernah pagi?" Laki-laki itu menoleh pelan, wajahnya tenang. "Pernah," jawabnya singkat. "Terus, sekarang ini jam berapa?" tanyaku lagi. Ia tersenyum tipis. "Waktu neng kene mlaku alon." Kalimat itu diucapkan dengan nada biasa, seolah-olah itu jawaban paling masuk akal di dunia. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus menanggapi apa. Aku berjalan menjauh. Perasaan di dadaku makin tidak enak. Hari kalau ini masih bisa disebut hari berjalan tanpa tanda. Aku akhirnya memutuskan untuk kembali berdagang. Apalagi yang bisa kulakukan? Gerobakku masih ada, bahannya masih cukup. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya perlu menunggu sampai pagi datang. Lalu pulang, aku mendorong gerobak ke tengah desa, tempat aku mangkal kemarin. Begitu aku berhenti, orang-orang itu langsung berdatangan. Sama seperti sebelumnya. Sama, nasi goreng. Tidak ada variasi, tidak ada permintaan aneh. Semua terlihat normal. Kalau saja bukan karena satu hal, dagangan selalu habis cepat sekali. Seolah-olah nasi gorengku adalah sesuatu yang mereka tunggu-tunggu.
Aku menggoreng tanpa henti. Tanganku bergerak otomatis, tapi pikiranku tidak tenang. Setiap kali aku mengangkat wajah, aku melihat tatapan mereka. Tatapan yang sama, tenang, kosong. Seperti orang yang sudah tidak punya keinginan apa-apa. Uang kembali, berpindah tangan, banyak, terlalu banyak. Tapi semuanya uang kuno. Kertasnya terasa dingin, berat, dan baunya aneh. Seperti bau lemari tua. Aku memasukkannya ke dalam laci gerobak, walau hatiku tidak tenang. Dan seperti kemarin, tidak satu pun dari mereka makan. Aku sengaja memperhatikan. Aku menunggu. Aku berharap ada satu saja yang mengangkat sendok. Tapi tidak, piring-piring itu hanya dibiarkan. Aku ingin bertanya, tapi setiap kali aku membuka mulut, kata-katanya terasa macet. Setelah dagangan habis, aku mendorong gerobak kembali ke rumah singgah. Aku duduk, memandangi tanganku sendiri. Tanganku masih tanganku, badanku masih badanku. Tapi rasanya seperti ada jarak antara aku dan diriku sendiri. Rasa rindu mulai menyerangku pelan-pelan, lalu makin kuat. Aku rindu rumah, rindu suara anak-anakku berlari di ruang tamu, rindu istriku yang suka mengomel kecil kalau aku pulang terlalu malam, rindu ributnya dapur, suara piring, suara air mendidih. Aku menutup mata, mencoba membayangkan itu semua. Dadaku terasa nyeri, tenggorokanku panas. Aku pengen pulang, gumamku pelan. Malam atau waktu yang tidak jelas ini terus berjalan. Dan di suatu titik, saat aku duduk sendirian di rumah singgah, aku mendengar suara itu. Pelan, jauh, tapi jelas. Mas, aku tersentak. Jantungku berdegup keras. Suara itu, suara istriku. Aku berdiri cepat, hampir menjatuhkan lampu minyak. Aku berlari keluar rumah. Aku melihat ke sekeliling. Desa itu sunyi. Orang-orang berdiri di tempatnya masing-masing. Mereka menatapku. Mas, pulang. Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. Dari arah luar desa. Istriku, bisikku. Tanpa berpikir panjang, aku berlari ke arah suara itu. Kakiku melangkah cepat. Bahkan terlalu cepat. Aku melewati rama-rama. Melewati lampu-lampu minyak. Melewati tatapan warga yang mengikuti setiap gerakanku. Aku sampai di ujung desa. Aku melihat jalan tanah, gelap. Tapi aku yakin, inilah jalan keluar. Aku berlari. Namun semakin aku berlari, semakin aku sadar, ada yang tidak beres. Jalan itu terasa panjang. Terlalu panjang. Langkah kakiku tidak membawa aku kemana-mana. Rumah-rumah itu kembali muncul di sekelilingku. Aku berhenti, terengah-engah. Aku kembali berada di tengah desa. Aku menoleh ke belakang. Jalan itu sudah tidak ada. Dadaku bergetar. Napasku tidak beraturan. Aku mencoba lagi. Aku lari ke arah lain. Hasilnya sama. Aku selalu kembali ke titik yang sama. Seolah-olah desa ini berputar mengelilingiku. Suara istriku terdengar lagi. Kali ini lebih lirih, Mas. Ojo ninggal aku. Kalimat itu menusuk dadaku. Aku jatuh berlutut. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku ora ninggal. Bisikku dengan suara pecah. Aku pengen bali. Orang-orang itu mendekat. Mereka tidak menyentuhku. Hanya berdiri mengelilingi. Wajah mereka tenang. Terlalu tenang. Seseorang berkata pelan dureng wayahi. Aku menatap mereka satu persatu. Tiba-tiba aku mengerti. Sesuatu yang membuat kakiku lemas. Mereka tahu aku mencoba kabur. Mereka tahu aku ingin pulang, dan mereka tidak keberatan. Malam itu, aku duduk di rumah singgah dengan tubuh gemetar. Aku tidak lagi mencoba tidur. Aku hanya duduk, memandangi lampu minyak yang tidak pernah padam. Di kepalaku, hanya ada satu kesimpulan yang berputar-putar. Semakin jelas setiap detiknya, aku tidak tahu di mana aku berada. Aku tidak tahu kapan aku bisa keluar. Aku sadar, aku bukan sekadar mampir. Aku tersesat, dan yang paling menakutkan dari semuanya, bukan gelapnya malam atau hilangnya waktu, tapi kenyataan bahwa desa ini sadar akan keberadaanku, bahwa setiap langkahku diawasi, bahwa setiap niat untuk pergi sudah mereka ketahui. Bahkan sebelum aku melakukannya, di desa ini tidak ada pagi, dan aku mulai takut. Kalau pagi memang tidak pernah disiapkan untuk orang sepertiku, sejak aku sadar, tidak ada pagi di desa itu. Aku mulai melakukan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Aku mulai memperhatikan, bukan cuma melihat.
tapi benar-benar memperhatikan Sioliala. Kalau aku lengah sedikit saja, aku akan kehilangan satu-satunya pegangan pada kenyataan. Aku memperhatikan langkah kaki mereka, cara mereka berdiri, cara mereka menoleh saat aku lewat. Aku memperhatikan hal-hal remeh yang biasanya tidak pernah dipikirkan orang hidup. Suatu malam atau entah kapan, karena malam dan siang tidak lagi punya batas, aku berdiri agak jauh dari keramaian. Warga desa berkumpul seperti biasa di sekitar lapangan kecil, duduk rapi, tenang, dengan wajah yang selalu sama. Lampu-lampu minyak menyala di depan rumah, cahayanya kuning pucat, memantul di tanah yang terlalu bersih. Aku berdiri dekat salah satu lampu minyak. Tanpa sengaja, pandanganku jatuh ke tanah di kakiku sendiri. Bayanganku terlihat jelas, hitam, mengikuti setiap gerak tubuhku. Saat aku mengangkat tangan, bayangan itu ikut terangkat. Saat aku melangkah, ia ikut bergeser, lalu aku menoleh ke arah orang-orang itu. Aku menahan napas. Mereka berdiri dekat lampu yang sama, tapi di tanah, di bawah kaki mereka, kosong. Tidak ada bayangan sama sekali. Seolah-olah cahaya lampu menembus tubuh mereka begitu saja, tanpa terhalang apapun. Aku mengucek mata. Kupikir penglihatanku yang salah. Aku mendekat sedikit, berpura-pura memperbaiki posisi gerobak. Aku melihat lagi, lebih dekat, lebih jelas. Tidak ada bayangan. Lampu menyala, tanah ada, tapi mereka tidak meninggalkan jejak apapun di sana. Tidak ada bentuk hitam samar, tidak ada garis, tidak ada apa-apa. Jantungku berdetak kencang, tenggorokanku kering. Aku menelan ludah berkali-kali. Tubuhku terasa dingin dari dalam, bukan karena udara, tapi karena kesadaran yang mulai terbentuk pelen-pelen di kepalaku. Kesadaran yang selama ini kutolak. Aku melangkah mundur. Salah satu dari mereka menoleh ke arahku. Senyumnya muncul lagi. Senyum yang terlalu rapi itu. Aku memaksakan senyum balik, lalu berjalan menjauh, pura-pura biasa saja. Tapi pikiranku sudah tidak bisa tenang. Malam itu, aku tidak langsung kembali ke rumah singgah. Aku duduk di bangku kayu agak jauh dari keramaian, menunggu. Menunggu apa? Aku sendiri tidak tahu. Aku hanya merasa harus melihat lebih jauh, harus tahu lebih banyak. Meski rasa takut di dadaku semakin berat. Tidak lama kemudian, aku melihat seorang warga berjalan sendirian ke arah belakang desa. Seorang laki-laki tua, langkahnya pelan, punggungnya sedikit bungkuk. Aku menunggu beberapa saat, memastikan tidak ada yang memperhatikan, lalu aku mengikuti dari jarak aman. Jalan ke belakang desa lebih gelap, lampu-lampu minyak semakin jarang. Rumah-rumah mulai berganti dengan pohon-pohon besar yang berdiri rapat. Udara di sini lebih dingin, lebih lembab. Tanah di bawah kakiku tetap bersih. Tidak ada daun kering, tidak ada rumput liar. Seolah-olah tempat ini dirawat oleh tangan yang tidak terlihat. Laki-laki itu berhenti di sebuah area terbuka. Aku bersembunyi di balik batang pohon, mengintip. Dari balik kegelapan, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Pemakaman, bukan pemakaman biasa. Tidak ada pagar, tidak ada lampu, hanya deretan nisan batu tua yang berdiri miring, sebagian hampir roboh. Tulisan di nisannya banyak yang sudah terkikis waktu. Lumut hijau menempel tebal, membuatnya sulit dibaca. Laki-laki itu berdiri diam di depan salah satu nisan, tidak berdoa, tidak menabur bunga, hanya berdiri, menunduk, lalu setelah beberapa saat berbalik dan berjalan pergi. Aku menunggu sampai langkahnya benar-benar menjauh. Setelah itu, aku melangkah keluar dari persembunyian. Kakiku terasa berat, tapi rasa penasaran mendorongku maju. Aku melangkah masuk ke area pemakaman itu. Udara di sana terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi. Bahkan desa yang sudah sunyi itu terasa lebih hidup dibanding tempat ini. Aku berjalan perlahan di antara nisan-nisan. Aku membungkuk, mencoba membaca nama-nama yang masih terlihat. Nama-nama itu terasa asing, tapi ada yang terasa dekat. Ada tanggal-tanggal kematian, atau mungkin tanggal lain yang tidak kukenal. Semuanya terlihat lama, sangat lama. Aku melangkah lebih jauh. Jantungku berdetak semakin cepat. Lalu aku melihat satu nisan yang lebih bersih dari yang lain. Petanya masih utuh, tulisannya masih jelas. Seolah-olah baru saja dipahat. Aku mendekat. Tanganku mulai gemetar saat aku membaca huruf-huruf itu. Joyo napas seakan berhenti di dadaku. Aku menatap tulisan itu lama,
Berharap huruf-huruf Nia berubah. Berharap mataku salah membaca. Tapi tidak. Namaku sendiri terukir di batu itu. Di bawah namaku ada tanggal itu. Hari aku menghilang. Kakiku lemas. Aku jatuh terduduk di tanah. Kepalaku terasa kosong, tapi juga penuh oleh suara-suara yang saling bertabrakan. Aku ingin tertawa, tapi yang keluar justru napas tercekat. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Ini bukan aku, bisikku. Aku masih hidup, tapi di lubuk hatiku, aku tahu sesuatu tentang diriku memang sudah berubah sejak aku menginjakkan kaki di desa ini. Sampeyan ora salah ndeleng. Suara itu muncul dari belakangku. Pelan, tua, tapi jelas. Aku menoleh dengan tubuh gemetar. Seorang nenek berdiri beberapa langkah di belakangku. Tubuhnya kecil, punggungnya bungkuk, rambutnya putih panjang tergerai. Matanya cekung, tapi tajam. Lebih tajam dari siapapun yang pernah kutemui di desa ini. Nenek siapa? Suaraku bergetar. Nenek itu melangkah mendekat, berhenti di samping nisanku. Ia menatap batu itu lama, lalu menatapku. Kowe iki ora ilang, Joyo, katanya. Pelan, kowe mong, durung, oleh Bali. Kata-katanya jatuh satu persatu, berat seperti batu di dadaku. Aku menggeleng lemah. Enggak mungkin. Saya masih di sini. Saya masih bernapas. Nenek itu tersenyum tipis. Senyumnya tidak seperti warga lain. Ada kesedihan di sana. Ada sesuatu yang lebih manusiawi. Dan itu justru membuatku semakin takut. Akeh wong mikir ngono, katanya. Nalika pisan tekan kene, aku menatap nisan itu lagi. Tanganku meraba batu dingin di depanku. Nyata, terlalu nyata untuk diabaikan. Dadaku terasa sesak. Kenapa saya? Tanyaku akhirnya. Suaraku pecah. Kenapa harus saya? Nenek itu duduk perlahan di tanah, berhadapan denganku. Gerakannya pelan, seolah-olah sendi-sendinya sudah lama tidak dipakai. Amarga kowe mlebu tanpa pamit, katanya. Aku mengernyit. Tanpa pamit, nenek itu mengangguk pelan. Ana dalan sing ora kabeh wong oleh liwat, ana panggonan sing kudu nganggo aturan. Kowe lewat, Joyo. Kowe mlebu, nanging kowe orang ngucap pamit. Aku mencoba mengingat malam itu. Jalan pintas, kebun pisang, perasaan didorong. Aku tidak ingat melakukan apapun selain berjalan. Saya nggak tahu, Nek. Saya cuma lewat. Saya mau cari jalan pulang. Ngerti? Jawab nenek itu. Ora kabeh wong sengaja, nanging orang delo sengaja utawa ora. Kata-katanya terasa kejam, tapi disampaikan dengan nada lembut. Aku mengusap wajahku. Air mata masih mengalir. Terus, saya ini apa? Tanyaku lirih. Saya hidup atau mati? Nenek itu menatapku lama. Sangat lama. Sampai aku merasa telanjang di hadapannya. Kowe nang tengah, katanya akhirnya. Ora urip kaya wong enjaba. Ora mati kaya, sing, wis, rampung. Kepalaku pusing. Dunia terasa berputar. Aku menunduk, memeluk lututku sendiri. Suara nenek itu terdengar jauh, seperti datang dari dasar sumur. Wong-wong nang desa iki pada karo kowe biyen, katanya. Ana sing kesasar, ana sing nekat, ana sing mung salah dalan. Aku teringat wajah-wajah tanpa bayangan itu. Mereka semua. Nenek itu mengangguk pelan. Durung rampung. Dadaku terasa semakin berat. Terus saya bisa pulang? Nenek itu terdiam. Untuk pertama kalinya sejak aku bertemu dengannya, ia tidak langsung menjawab. Ia menatap pemakaman itu, menatap nisan-nisan yang berjajar sunyi. Ana regane, katanya akhirnya. Aku mengangkat wajahku. Apapun, kataku cepat. Saya mau pulang. Di rumah ada istri, ada anak-anak. Aku iki tulang punggung. Yen aku ora bali, yuri pada ambiat. Kalimat itu keluar begitu saja. Campuran bahasa yang tidak rapi, tapi penuh rasa. Dadaku bergetar hebat. Nenek itu menatapku dengan mata yang basah. Kowe wong apik, Joyo, katanya lirih. Nanging desa iki ora mengdelok apik utawa ala. Aye, berdiri perlahan. Durung wayahe kowe ngerti kabeh, katanya. Saiki bali disik. Aku ingin menahannya, ingin bertanya lebih banyak. Tapi kakiku tidak bergerak, suaraku tidak keluar. Nenek itu melangkah pergi. Tubuhnya perlahan menghilang di antara kegelapan, seperti menyatu dengan malam. Aku duduk lama di depan nisanku sendiri.
Aku tidak tahu berapa lama. Waktu tidak lagi berarti. Yang ku tahu, sejak saat itu, rasa takutku berubah bentuk. Bukan lagi takut pada desa ini, tapi takut pada diriku sendiri. Takut pada kemungkinan bahwa sebagian diriku memang sudah tertinggal di sini. Saat aku akhirnya berdiri dan berjalan kembali ke rumah singgah, aku memperhatikan lagi warga-warga itu. Senyum mereka, tatapan mereka, kaki mereka yang tidak meninggalkan tiap. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihat mereka sebagai orang asing. Aku melihat masa depanku, dan pikiran itu membuat langkahku terasa lebih berat dari sebelumnya. Nenek itu duduk perlahan di bangku kayu yang entah sejak kapan ada di situ. Bangkunya sudah rapuh, tapi anehnya nggak berbunyi saat diduduki. Lampu minyak di sampingnya bergoyang pelan, apinya kecil, tapi cahayanya cukup buat nunjukin wajah nenek itu dengan jelas. Keriputnya dalam, matanya cekung, tapi tatapannya tajam, seolah bisa lihat sampai ke dalam dadaku. Aku masih berdiri gemetar di depan makam yang bertuliskan namaku sendiri. Tanahnya kelihatan lama, bukan tanah kuburan baru. Lumut tumbuh di batu. Nisan, tulisannya hampir pudar, tapi namaku masih jelas. Joyo, umur 40 tahun. Tanggal itu, tanggal malam aku nyasar ke desa ini. Kowe wes ngerti saikizo? Suara nenek itu pelan, tapi masuk ke kepalaku seperti bisikan yang gak bisa diusir. Aku menggeleng pelan. Nafasku berat, dadaku sesak. Rasanya kayak ada tangan dingin yang nekan dari dalam. Nek, ini semua maksudnya apa? Saya cuma jualan. Saya nggak ngapa-ngapain. Nenek itu tersenyum tipis. Senyum yang bukan menenangkan, tapi bikin lututku makin lemas. Just true, kowe. Kowe mong nganggep iki dalan biasa. Kowe mlebu, mangkal, golek duit, tanpa pamit. Aku menelan ludah. Pamit sama siapa? Ini kan desa. Ada orangnya. Nenek itu tertawa kecil. Suaranya serak, panjang, dan berhenti mendadak. Wong sing kowe delok kuwi, dudu wong urip, Joyo. Kata-kata itu jatuh satu-satu, berat, kayak batu. Aku langsung teringat wajah-wajah mereka, senyum lebar yang gak pernah berubah. Mata yang kosong. Cara mereka duduk berjam-jam di depan piring nasi gorengku, tanpa menyentuh sedikit pun desa. Ini, lanjut nenek itu, bukan desa manusia. Ini tempat singgah, wong-wong sing mati ora sempurna, sing ilang, sing kelalen, sing durung aiso nerimo. Aku terduduk di tanah, gak peduli celana kotor atau dingin yang merambat dari tanah ke tulang. Kepalaku pusing. Semua potongan kejadian tiba-tiba nyambung. Kenapa nggak ada pagi? Kenapa uangnya kuno? Kenapa jalannya muter-muter di situ saja? Terus suaraku nyaris nggak keluar. Aku kenapa bisa kesini? Nenek itu menatapku lama banget. Sampai aku merasa waktu benar-benar berhenti. Amalga kau kakentho, kowe lewat di dalan sing salah. Dalan sing kudune ora dilewati wong urip. Yen atine ora resik, utawa pikirane lagi abot. Aku teringat malam itu hujan deras. Aku capek, dagangan belum habis. Aku mikir soal cicilan, soal anakku yang minta sepatu baru, soal istriku yang akhir-akhir ini sering diam karena uang belanja kurang. Aku nekat ambil jalan pintas yang katanya tembus lebih cepat. Aku mengusap wajah dengan kedua tangan. Tanganku dingin. Terus nasi gorengku, nenek itu mengangguk pelan. Iku sing ngegawe kowe ketahan neng kene. Aku mengangkat kepala. Maksudnya, nasi gorengmu udah diundangan. Ambune narik, dudu mong wong urip, tapi uga wong sing kelangan. Dalan, kowe maringi mangan tanpa pamit, tanpa wates. Mula kowe dianggap membuka kelawang, bulu kudukku berdiri. Saya nggak niat ora ada di ukuran neng kene, potong nenek itu. Sing dihitung tumindak. Aku terdiam. Air mataku menetes tanpa aku sadari. Saya cuma pengen pulang, Nek, anak istri saya nunggu. Mereka pasti nyariin saya. Saya tulang punggung keluarga. Mata, nenek itu sedikit berubah. Ada sesuatu di sana. Bukan kasihan, tapi paham. Aku ngerti. Nanging aturan tetap aturan. Aku menguatkan diri berdiri. Lucu, kalau aturannya bisa dilanggar atau ditebus. Nenek itu menghela napas panjang. Iso, nanging regane larang. Nyawa, tanyaku cepat, suaraku bergetar. Nenek itu menggeleng.
Dudu kui, darah, uga dudu. Aku menunggu, jantungku berdebar kencang. Setiap detik terasa panjang. Kenangan, kata nenek itu akhirnya. Aku mengernyit. Kenangan, kabeh sing kowe eling babagandonya enjaba. Omahmu, istrimu, anakmu, uripmu, sadurunge, melebu kene. Kabeh kudu, kowe tinggal. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena nggak percaya. Itu sama aja kayak mati. Nenek itu menatapku dalam-dalam. Mati karo urip kui, tipis bedanan neng kene. Aku mundur satu langkah. Tarakus, kalau saya lupa semuanya, buat apa saya pulang? Supaya badanmu bali, rohmu ora kecantol neng kene. Aku menggeleng kuat-kuat. Saya nggak mau. Saya masih mau ingat suara anak saya ketawa. Saya masih mau ingat wajah istri saya kalau lagi masak di dapur. Saya masih mau ingat kenapa saya copek-copek jualan tiap malam. Lampu minyak tiba-tiba berkedip lebih kencang. Angin dingin lewat, membawa bau tanah basah dan bunga layu. Dari keyohan, aku dengar suara piring beradu. Seperti suara orang makan rami-rami. Tapi pelan, samar, nenek itu berdiri. Tubuhnya kelihatan lebih tinggi sekarang. Bayangannya tetap gak ada. Yen kau nolak, kowe bakal tetap nang kene. Sampai kapan? Tanyaku putus asa. Sampai ana sing nganti, utawa nganti kowe lali. Aku teringat kata-kata sebelumnya. Yen wes melebiu, kudu ana sing nganti. Aku menutup mata, air mata jatuh lagi. Dalam gelap kelopak mataku, wajah anakku muncul. Cara dia meluk aku tiap aku pulang jualan. Cara istriku nyodorin segelas teh hangat sambil bilang, sing sabar yo mas, kalau saya tetap ingat mereka. Tapi saya nggak bisa pulang. Mereka gimana? Tanyaku lirih. Nenek itu diam lama, lalu berkata pelan, wong sing kowe tinggal, bakal nganggep kowe wis mati. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. Aku terisak. Tangisku pecah. Aku gak peduli lagi dilihat siapa. Tangisku bercampur suara angin dan desah malam yang gak pernah pagi. 5 bulan, kataku terbata-bata. Saya udah di sini. 5 bulan. Berarti di luar sana, nenek itu mengangguk pelan. Aku teringat wajah ibuku. Teringat bapakku yang sudah meninggal duluan. Terlintas pikiran buruk. Mungkin mereka lebih dulu datang ke sini. Duduk, pesan nasi goreng dariku, dan aku gak sadar. Perutku mual. Apa gak ada cara lain? Tanyaku lagi. Nyaris memohon. Nenek itu mendekat. Suaranya sangat pelan sekarang. Ana, nanging ora kabeh wong kuat. Apa kowe pulang? Tapi ora seutuh, aku membuka mata. Maksudnya, kowe bakal bali. Nanging saben wektu, kenanganmu bakal dicokot setitik-setitik. Koyo utang saben dina, ilang siji. Aku menggigil. Sampai kapan? Lunas. Kalau lunas, nenek itu tersenyum pahit. Kowe bakal urip, nanging kosong. Aku terduduk lagi. Kepalaku penuh. Semua pilihan terasa sama-sama kejam. Tinggal dan dilupakan. Atau pulang tapi perlahan kehilangan semua alasan kenapa aku ingin pulang dari keyohan. Aku dengar suara langkah-langkah pelan. Warga desa mulai berdiri di pinggir pemakaman. Mereka menatapku. Senyum mereka hilang sekarang. Wajah mereka datar. Mata mereka kosong. Tapi penuh harap. Aku sadar. Mereka menunggu jawabanku. Aku mengusap wajah. Menarik napas panjang. Saya minta waktu. Nenek itu mengangguk. Wektu nang kene ora akeh. Nanging aku paringi sakwengi. Lampu minyak satu persatu menyala di sekitar pemakaman, membentuk lingkaran. Aku berdiri sendirian di tengahnya. Angin dingin menusuk tulang. Di kepalaku, suara istriku kembali terdengar. Lebih jelas dari sebelumnya. Mas, pulang? Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk desa ini, aku sadar satu hal yang bikin hatiku makin hancur. Suara itu terdengar makin jauh seolah-olah aku yang perlahan ditinggalkan. Malam itu aku gak bisa duduk diam lagi. Setelah nenek itu pergi, aku sendirian di tengah pemakaman, dikelilingi lampu minyak yang apinya mulai mengecil. Warga desa satu persatu mundur ke balik kabut, tapi tatapan mereka masih nempel di punggungku. Aku tahu, mereka gak bakal maksa. Desa ini gak pernah memaksa. Desa ini menunggu sampai korbannya menyerah sendiri. Aku berdiri lama di situ, sampai kakiku pegal.
sampai dingin merayap dari tanah naik ke betis, ke paha, ke dada. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat wajah istriku sejelas mungkin. Aku takut kalau nanti aku lupa detail kecil, tahi lalat kecil di dekat alisnya, cara dia mengerutkan hidung kalau lagi kesel, suara sendok yang sering jatuh dari tangannya karena dia ceroboh. Aku gak mau kehilangan itu, apapun risikonya. Aku bangkit dan melangkah cepat menuju rumah singgah. Rumah kosong itu masih berdiri, sunyi, seperti bangunan yang menunggu ditinggalkan. Gerobak nasi gorengku ada di depan, rapi, bersih, seolah-olah gak pernah kugunakan berbulan-bulan. Padahal aku tahu, tiap malam aku dorong itu, tiap malam aku masak, tiap malam aku melayani pesanan dari orang-orang yang gak makan. Tanganku gemetar saat memegang gagang gerobak. Kayunya dingin, besinya dingin, tapi di dalam dadaku ada sesuatu yang panas, kayak bara kecil yang hampir padam tapi belum mati. Bismillah, gumamku pelan. Aku dorong gerobak itu keluar dari halaman rumah singgah. Roda berderit pelan, suaranya nyaring di tengah desa yang terlalu sepi. Beberapa pintu rumah terbuka perlahan. Wajah-wajah itu muncul lagi. Mereka gak senyum sekarang, mereka menatapku kosong. Joyo, ada yang memanggil pelan. Aku gak menoleh, kakiku terus melangkah. Tanganku makin kuat mendorong. Jalan desa terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu minyak di kanan kiri jalan bergoyang lebih kencang, apinya naik turun. Angin mulai berputar, membawa bau nasi goreng yang masih nempel di gerobakku. Bau itu bikin perutku mual. Bau itu bau undangan, bau itu bau jebakan. Aku kudu metu, bisikku pada diri sendiri. Aku kudu bali. Aku sampai di tengah desa, tempat aku biasa mangkal. Tempat aku pertama kali dikerubungi warga desa itu. Dadaku berdegup keras. Ingatan malam pertama itu kembali menyerbu. Cara mereka mengelilingiku, cara mereka memesan satu-satu, semuanya nasi goreng. Cara uang kuno itu berpindah ke tanganku. Tanpa pikir panjang, aku berhenti. Tanganku meraih wajan. Wajan yang sudah menemani aku bertahun-tahun. Wajan yang ikut dengar keluh kesahku tiap malam. Wajan yang jadi saksi aku banting tulang buat keluarga. Maaf, kataku lirih, entah pada siapa. Aku angkat wajan itu, lalu kulempar segojanya ke arah rumah-rumah kayu. Bunyi dentangnya keras, terlalu keras. Warga desa serentak menoleh, beberapa melangkah mendekat. Aku cepat-cepat membuka karung beras. Aku tuang isinya ke tanah. Bulir-bulir putih itu jatuh. Tapi aneh, sebelum menyentuh tanah mereka baru jadi abu-abu hitam. Bau sangit langsung menusuk hidungku. Wis ora isa, Joyo, terdengar suara lirih dari belakang. Suara nenek itu. Aku berbalik cepat. Nenek itu berdiri di bawah lampu minyak. Wajahnya setengah tertutup bayangan. Koin tentang aturan. Aku menggertakkan gigi. Saya cuma mau pulang. Nenek itu menatapku lama. Yen kau mecukaya, engine, kau bekal, enggawa akibat. Aku nggak jawab. Aku ambil kantong uang. Uang-uang kuno itu berat di tanganku. Aku ingat betul betapa senangnya aku waktu pertama kali menghitungnya. Betapa aku mikir, kalau ini aku bawa pulang, hidupku bakal berubah. Aku buka kantong itu dan kuayunkan isinya ke udara. Koin dan lembaran uang jatuh berhamburan. Begitu menyentuh tanah, mereka hancur jadi debu. Desa itu mendadak bergemuruh. Rumah-rumah kayu berderit. Lampu minyak berkedip. Warga desa mulai bergerak lebih cepat. Langkah mereka nggak lagi pelan aja. Teriak seseorang. Aku nggak peduli. Aku tinggalkan gerobak itu. Aku berlari. Kakiku melangkah secepat mungkin ke arah ujung desa. Jalanan terasa licin. Kabut mulai turun, tebal, dingin, sampai aku susah lihat apa-apa. Dari belokong terdengar suara, langkah kaki, banyak orang. Gak lari, tapi cepat, teratur. Aku teriak sekuat tenaga, suaraku serak, nafasku tersengal. Tolong, aku pengen pulang. Kabut di depanku bergulung, jalanan yang biasanya muter-muter. Malam itu terasa lurus. Aku gak tahu ini jalan keluar atau jebakan lain, tapi aku gak punya pilihan. Dadaku panas, kakiku mulai gemetar. Aku hampir jatuh beberapa kali. Setiap kali aku menoleh, aku lihat bayangan-bayangan tinggi di balik kabut. Bukan bayangan manusia, lebih panjang, lebih bengkok. Di tengah kepanikan itu, samar-samar aku dengar sesuatu. Suara, awalnya pelan, jauh,
seperti datang dari dunia lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku berhenti mendadak. Nafasku tersangkut di tenggorokan. Air mataku langsung jatuh. Azan. Suara azan subuh. Suara yang sudah berbulan-bulan gak ku dengar. Suara yang biasa jadi tanda aku pulang. Tanda malam selesai. Tanda aku harus istirahat. Ya Allah. Aku terisak. Aku isi eling. Suara azan itu makin jelas. Bersamaan dengan itu, desa mulai berubah. Lampu minyak satu persatu padam, seperti ditiup angin yang gak kelihatan. Rumah-rumah kayu bergetar, retak, lalu runtuh perlahan, berubah jadi kabut tebal. Warga desa berhenti bergerak. Tubuh mereka kabur, meleleh, lalu menyatu dengan kabut. Nenek itu berdiri paling lama. Dia menatapku, matanya basah. Kowe nekat, katanya pelan. Iki pilihanmu. Aku ingin minta maaf, tapi kata-kata itu gak keluar. Aku cuma bisa mengangguk sambil menangis. Kabut menelan segalanya. Jalanan di bawah kakiku menghilang. Aku melangkah ke depan. Dan kakiku gak menyentuh apa-apa. Aku jatuh. Tubuhku terasa ringan, gelap menyelimuti. Suara azan terdengar sangat dekat sekarang, seperti tepat di telingaku. Dadaku sakit. Kepalaku berdenyut di detik terakhir sebelum semuanya benar-benar gelap. Satu pikiran melintas. Aku gak tahu aku akan pulang sebagai apa. Aku terhempas keras. Napasku langsung tercekik. Dingin, tanah dingin. Bau lumpur dan rumput basah memenuhi hidungku. Aku terbatuk hebat. Tubuhku refleks menggeliat. Pelan-pelan aku membuka mata. Langit masih gelap, tapi bukan gelap yang sama. Di atas sana ada semburat biru tua. Ada bintang, ada angin yang bergerak bebas. Dan suara azan itu nyata, datang dari kejauhan, dari arah musola. Aku menangis sejadi-jadinya. Tanganku mencakar tanah. Aku balik, tapi di bot. Rasa lega itu, ada rasa aneh yang menyelinap pelan di dadaku. Seperti ada ruang kosong yang terbuka sedikit. Aku mencoba mengingat wajah istriku lagi. Masih ada, tapi samar. Dan entah kenapa, aku tahu, ini belum selesai. Aku ditemukan warga di pinggir sawah, tepat saat matahari baru naik setinggi tombak. Ada yang bilang aku tergeletak seperti orang pingsan. Ada juga yang bilang aku seperti orang tidur sambil duduk. Punggungku bersandar di batu, mataku setingga. Terbuka tapi kosong. Pakaianku kotor, bau tanah, bau lumpur, bau sesuatu yang lama tidak tersentuh matahari. Gerobakku tidak ada. Wajanku tidak ada. Semua yang menandai aku sebagai penjual nasi goreng seolah hilang ditelan malam. Orang-orang yang menemukanku bilang wajahku sulit dikenali. Badanku tinggal tulang, pipiku cekung, bibirku pecah-pecah, rambutku memutih sebagian. Bukan karena umur, tapi seperti direnggut warnanya begitu saja. Mereka heran, karena menurut hitungan kalender, aku baru menghilang 5 bulan. Tapi dari kondisiku, mereka bilang aku terlihat seperti orang yang tersesat bertehen-tahan. Namaku disebut-sebut pelan. Iki Joyo, tak ada jawaban. Mulutku kering, lidahku kaku, suaraku tak keluar. Aku dibopong ke rumah warga terdekat. Diberi minum, diberi selimut. Tubuhku gemetar lama, bukan karena dingin saja, tapi karena rasanya seperti baru dipaksa kembali ke dunia yang asing. Dunia yang seharusnya aku kenal, tapi terasa jauh. Kabar aku ditemukan cepat menyebar. Ada yang lari memberitahu istriku. Ada yang langsung menelepon saudara-saudaraku. Rumah yang 5 bulan terakhir sunyi, tiba-tiba ramai lagi oleh langkah kaki dan suara orang-orang yang bercampur antara syukur dan tak percaya. Istriku datang paling cepat. Aku masih ingat tangisnya. Tangis yang pecah begitu melihatku terbaring lemah. Dia memegang wajahku dengan 2 tangannya, memastikan aku benar-benar. Dia, iki aku, mas aku. Tangisnya mengguncang dadaku. Tapi anehnya, dadaku tidak bergetar seperti seharusnya. Aku menatap wajahnya. Wajah yang katanya selalu kutatap setiap pagi dan malam. Wajah yang katanya selalu kurindukan selama aku hilang. Tapi di mataku, wajah itu terasa asing. Seperti foto lama yang sudah pudar warnanya. Aku ingin memanggil namanya, tapi lidahku berat. Otakku kosong. Anak-anakku menyusul. Mereka memelukku. Satu di kiri, satu di kanan. Tubuh kecil mereka gemetar. Ishak mereka menembus telingaku. Tapi di dalam kepalaku,
Tidak ada letupan rasa yang seharusnya muncul. Tidak ada ledakan bahagia. Tidak ada rasa pulang. Yang ada hanya satu pikiran dingin. Kenapa aku ada di sini? Aku dibawa pulang rumahku, masih rumah yang sama. Dindingnya masih sama. Bau dapurnya masih bau minyak goreng yang menempel di kayu-kayu tua. Tapi semuanya terasa seperti rumah orang lain. Seperti aku tamu yang tak diundang, tapi diterima karena kasihan. Istriku menyiapkan air hangat, mengelap tubuhku pelan-pelan. Lembut, perhatiannya penuh, tapi setiap sentuhan itu terasa lewat saja. Tidak masuk ke dalam. Mas, kowe wes mulih, katanya lirih, penuh harap. Aku menatapnya lama. Ada dorongan aneh di dadaku. Aku ingin menangis, tapi air mataku tidak keluar. Seperti ada bagian dari diriku yang tertinggal di tempat lain, membawa semua rasa itu pergi. Malam pertama di rumah sendiri terasa panjang, terlalu panjang. Aku berbaring di kasur yang katanya kasurku. Atap rumah menatapku diam. Suara jangkrik di luar terdengar normal, tapi justru itu yang membuatku gelisah. Terlalu hidup, terlalu nyata. Istriku tidur di sampingku, tubuhnya messy, terisak pelan. Tangannya menggenggam lenganku, takut aku menghilang lagi. Aku membiarkannya. Aku tidak berani bergerak. Saat jam di dinding berdetak pelan, mataku terbuka lebar. Aku tidak mengantuk. Di kepalaku, bayangan kabut perlahan muncul. Lampu minyak, jalanan lurus, senyum-senyum yang terlalu ramah. Tepat ketika jarum jam menunjuk pukul 12 malam, tubuhku bergerak sendiri. Tanganku terangkat, jari-jariku membentuk posisi yang sangat ku kenal, seperti menggenggam gagang gerobak. Bahuku condong ke depan, seperti sedang mendorong sesuatu yang berat. Nafasku teratur, langkah kakiku bergerak pelan di tempat tidur. Mas, istriku terbangun. Mas, kenapa? Aku tidak menjawab. Mulutku terbuka sedikit. Dari sana keluar bisikan yang bahkan aku sendiri tidak sadar aku ucapkan. Isi hana sing ngenteni aku nang kana. Istriku membeku. Tangannya gemetar memegang lenganku lebih erat. Mas, aja ngono, Mas, wes neng omah. Aku berhenti bergerak. Tubuhku kembali lunglai, tapi di dalam dadaku ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada tali yang ditarik dari kejauhan, memanggil, menuntut. Hari-hari berikutnya aku jalani seperti bayangan. Orang-orang datang menjenguk, menanyakan pengalamanku, bertanya aku kemana saja selama 5 bulan itu. Aku cuma bisa menggeleng, bukan karena tidak mau bercerita, tapi karena setiap kali aku mencoba mengingat, kepalaku sakit hebat. Seperti ada tangan tak terlihat yang menutup pintu. Ingatan itu rapat-rapat. Aku mencoba kembali berdagang. Istriku berharap rutinitas lama bisa mengembalikanku. Gerobak baru dibuatkan, wajan baru dibelikan. Tapi begitu aku berdiri di depan gerobak itu, lututku lemas, tanganku gemetar. Bau bawang merah ditumis membuat perutku mual. Suara spatula menghantam wajan membuat telingaku berdenging. Dan di sela-sela suara itu, aku mendengar bisikan lain. Pelan, sabar, tapi terus-menerus. Durung rampung joyo, aku meninggalkan gerobak itu. Aku tidak sanggup. Anak-anakku semakin sering menatapku dengan mata bingung. Mereka memanggilku Bapak, tapi aku sering terlambat menoleh. Kadang aku lupa mana yang sulung, mana yang bungsu. Kadang aku salah memanggil nama mereka. Setiap kali itu terjadi, istriku menunduk, menahan air mata. Suatu malam, aku duduk sendirian di teras. Bulan menggantung pucat. Angin membawa bau sawah. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki samar. Aku menoleh refleks. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aku tahu betul perasaan itu. Aku tidak sepenuhnya pulang. Ada malam-malam ketika aku bermimpi berjalan di jalan lurus yang tak berujung. Di kiri kananku lampu minyak menyala. Warga desa berdiri rapi, tersenyum. Gerobakku ada di depanku. Wajanku panas. Nasi goreng mengepul. Dan di antara mereka, nenek tua itu berdiri paling depan. Kowe wes bali, katanya. Tapi ora sakabehe. Aku terbangun dengan keringat dingin. Dadaku sesak, mulutku pahit. Sejak itu, setiap jam 12 malam, tubuhku selalu terbangun sendiri. Tidak pernah lewat, seperti alarm yang ditanamkan di dalam darahku. Tanganku selalu bergerak, langkah kakiku selalu ingin keluar rumah. Istriku akhirnya mengunci pintu setiap malam, menyembunyikan
dikunci, duduk terjaga sampai subuh, mengawasiku. Dengan mata sembab, "Mas, tulung, tetap nang kene," bisiknya berulang-ulang. Aku ingin mengangguk, aku ingin berjanji, tapi jauh di dalam diriku, ada bagian yang mendengar panggilan lain. Panggilan yang lebih tua, lebih pasti. Kadang, saat aku menatap cermin, aku melihat bayanganku sendiri bergerak terlambat. Kadang, aku merasa kalau aku berdiri terlalu dekat dengan lampu, bayanganku menipis. Hampir hilang, aku sadar sekarang. Desa itu tidak marah karena aku pergi. Desa itu hanya mengambil bagiannya. Sebagian ingatanku, sebagian rasaku, sebagian jiwaku, aku boleh pulang. Tapi tidak pernah utuh. Dan sampai sekarang, tiap malam, saat dunia sepi dan jam menunjukkan angka yang sama, aku masih mendengar suara itu. Lembut tapi tak bisa diabaikan. Isi ana sing ngenteni. Aku tidak tahu, suatu hari nanti, apakah kakiku akan melangkah keluar rumah tanpa bisa dicegah. Aku tidak tahu, apakah suatu subuh nanti, aku akan benar-benar kembali ke sana. Yang Ocu tahu, desa gaib tidak pernah benar-benar melepas orang yang sudah mereka pilih. Mereka hanya membiarkan kita pulang.